Udahlah, kamu nikah aja lah sama saya. Siapa yang ngurusin tanah kamu tuh 300 hektar kalau nggak ada saya? Saya ini pengacara presiden loh. Nikah apa? Saya minta untuk jadi pengacara, ya, untuk ngurus tanah saya, bukan cari jodoh anak saya. Kok Pak bawa perasaan, belum urusan apa-apa kok minta kawin? Mamamu itu stres katanya. Mama itu bilang stres. Padahal saya calon nomor 2 nggak normal katanya untuk saya. Terus? Ya marahlah saya masuk ya. Saya karena mantan Komisi 3, saya paham betul kewenangan dari Kapolri. Seandainya Kapolri melakukan atensi kepada kasus ini, insya Allah pasti aparat di bawahnya akan bergerak. Benar. Begitu juga kepada Kapolda Aceh untuk bisa memberikan atensi terhadap kasus ini agar kebenaran itu ditegakkan. Benar. Jangan penjahat yang dibiarkan. Benar. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIT, Sarjana Ilmu Politik di LBU Lembaga Bantuan UIA. Dan kita bersama seorang wanita cantik dari Banda Aceh. Dari Aceh, dari Nagan Raya. Aceh Nagan Raya. Dan ibunya ya? Ya, mereka ini memiliki tanah 300 hektar. Tiba-tiba lenyap tanahnya, dikuasai oleh orang lain. Ya, 300 hektar. Tapi bukan hanya itu. Ketemu dengan seorang pengacara yang menangani kasusnya. Malah diajak nikah. Kamu yang diajak nikah ya? Iya. Pengacara yang Botak-botak itu. yang R itu? Iya. Oke, udah sempat kasih uang? Udah. Terus nggak jadi nangani kasusnya? Enggak. Uangnya balik nggak? Enggak. Itu nih kita omongin. Ibu itu calon mantu ibu yang pengacara itu tadi? Enggak. Bukan. Ibu yang katanya pas dia ngajak kawin ibu langsung marah ya? Ya. Langsung tuh? Ya. Oke. Tapi kita ngomong kasusnya dulu. Gimana Pak? Ini Mas Sayed, sarjana hukum adalah Advokat, kuasa kuasa hukumnya, dan Mas Edi Wijaya Karoga. Edi Wijaya Karoga juga dari kuasa hukum dari Sayed and Partners. Sayed and Partners. Iya. Oke. Kantornya di Wijaya. Kantornya di Wijaya. Kita udah pernah main ke kantornya nih. Iya, maksudnya ada pernah ke sana. Calon DPD nih, ya dari Aceh ya Pak. Iya. Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Ada independen. Mas calon juga? Calon DPR Pak? DPR RI. Ya. DPR RI dari Dapil? Pencalonan di Sumatera Utara 1. Gimana nih Mas Gira? Ya, terima kasih Mas Uya. Iya Mas Sayed. Jadi kan dalam 3-4 bulan ini kan saya Iya. pulang pergi Aceh dalam rangka yang Mas Uya bilang tadi, maju DPD. Banyak laporan-laporan masyarakat yang macam-macam lah. Ya, salah satunya kemudian dari Bu Cut Fatimah, namanya Cuk Nina, tentang persoalan tanah di Nagan Raya. Nagan Raya. Nagan Raya itu satu kabupaten di Aceh, sekitar 300-400 km Iya. arah barat selatan di Aceh. Luas tanahnya itu 300 hektar. 300 hektar yang kemudian selama berpuluh-puluh tahun semenjak dikuasai tahun 95 sampai 2020 tidak ada masalah. Oke. Nah, kemudian baru tahun 2020 ada oknum-oknum yang menduduki tanah tersebut. 300 hektar. Tidak di 300 hektar, tapi di lokasi itu. Oke. Nah, itu dengan memotong kayu, dengan menduduki, pokoknya dengan ingin menguasai lah. Ya. Kemudian oleh Cuk Nina dilaporkan ke Polres Nagan Raya. Iya. Nah, proses ini seharusnya ketika suatu laporan kejahatan dilaporkan kan itu lokasi harus dipolis lain dulu. Para pelakunya kan harus dikeluarkan dulu. Tapi kan kenyataannya kan tidak. Nah, sampai kasus ini kemudian tidak ada kejelasannya, maju mundur segala. Kenapa bisa gitu? Ya, kita duga ada oknum yang bermain di situ. Oknum apa nih? Ya, oknum yang ada di kepolisian. Polisi berarti? Ya, di tingkat Polres ya. Iya. Tingkat Polres itu yang bermain dengan yang kita anggaplah para mafia yang ada di ingin menguasai tanah ini. Iya. Nah, oleh karena itu kemudian Cut Nina dan Cut Fatimah ibunya ini melaporkan juga ke Polda. Polda Aceh. Nah, di Polda Aceh ini mendapat respon. Waktu itu ada Pak Irwasda memberikan respon. Kemudian juga ada mengirimkan tim ke sana. Tapi perkembangannya karena waktu itu COVID tidak ada kejelasan pada akhirnya. Bu Fatimah dan Cuk Nina ini melaporkan ke Kompolnas. Oke.
ke Kompolnas, terus oleh Kompolnas melaporkan, disarankan untuk melaporkan kepada Propam karena ada oknum polisi yang diduga terlibat dalam persoalan ini. Memang waktu ada di Propam itu beberapa hari yang lalu tiba-tiba Nina mendapat surat SP2HP. Oh, pemberitahuan perkembangan kasus ya? Pemberian perkembangan kasus. Yang ini yang kita anggap juga dalam surat itu ada hal-hal yang janggal juga. Apa yang janggal? Yang janggal itu yang diminta itu yang seharusnya yang tidak perlu gitu. Cuman kita melihat memang ini membaying time aja. Ulur waktu. Jadi saya pribadi melihat ini ada penegakan hukum yang tidak berjalan di sana. Soal bagaimana mungkin Nina bisa jelasin, Mas. Oke, gimana Mbak Nina? Calon istrinya dari pengacara ya? Untung nggak jadi ya Mbak ya? Enggak, Mas. Iya. Ya, jadi waktu itu kan saya baru lapor di Desember 2020, Mas. Iya. Pas baru lapor itu posisi tanah kita tuh masih sedikit dirampas. Tapi karena tidak ada tindakan apa-apa, akhirnya tambah luas, melebar kemana-mana. Kemudian tiba-tiba Kasat Reskrim Nagan Raya itu minta surat asli, Mas, sama siapa nih Kasat Reskrim? saya, Pak M. AKPM. Oh, inisial. Oh, M. Oke, terus ya. Iya, dia telepon, dia bilang kalau mau kasus ini cepat selesai, serahkan surat asli semua ke kami untuk disita. Nah, waktu itu karena saya nggak ada ayah di rumah, hanya saya dan mama saya, kami nggak mungkin kasih surat itu. Iyalah, itu krusial banget tuh. Iya, akhirnya saya nggak tahu tanya kemana, Mas. Akhirnya saya ke Banda Aceh, saya ketemu dengan saudara saya ngarahkan untuk coba tanyakan ke Bapak Wakapolda, coba sampaikan. Nah, di situ saya sampaikan, saya tanya boleh nggak surat-surat asli ini diberikan ke Pak Kasat gitu. Beliau bilang, oh nggak boleh, surat asli hanya boleh ditunjukkan di persidangan. Oke, artinya ada satu, ini dari Pak Wakapolda kan Iya. bilang, itu tidak lazim kan? Iya, betul. Dan tidak dibenarkan. Jadi pertanyaan besar, kok Kasat Reskrim minta surat asli untuk disita? Iya. Oke, lanjut. Oke, nah kemudian saya diminta untuk pulang ke Nagan Raya untuk ketemu dengan Pak Kasat. Tapi sebelum saya pulang tuh saya telepon, saya tanya bagaimana tindak lanjut laporan saya. Nah, beliau marah-marah di situ. Dimarahin? Di lewat telepon marah-marah, Ibu boleh nggak ini? Gak apa-apa, ceritain dong. Kalau emang itu fakta, jangan pernah takut untuk ngomong. Ibu mau pecahin periuk nasi saya. Ibu ngapain laporin saya ke Wakapolda? Oh, dia tahu dilaporin? Iya. Sebenarnya saya bukan melapor, Mas. Saya hanya menanyakan boleh tidak saya berikan surat asli ini. Karena kami nggak punya siapa-siapa nih, gitu. Dari situ mulai hubungan saya dengan Polres Nagan Raya itu udah mulai nggak harmonis sejak kejadian itu. Jadi selanjutnya tidak ada mangkrak, kasusnya mangkrak tiba-tiba di SP3. Di SP3 dengan alasan bahwa bukti laporan yang saya bawa tidak sesuai dengan objek perkara. SP3 dihentikan dihentikan, iya. Di situ dari Pak Kasat sama sekali tidak menjelaskan apa-apa, sama sekali enggak. Dan di bulan 5-nya, Mas, saya dengar lagi ada suara sinso di belakang, terus yang ngerampas tanah juga tambah rame. Oh, jadi di belakang di tanah itu makin banyak yang menduduki ya? Iya, padahal kan saya sudah lapor. Gitu. Tambah rame, akhirnya saya laporin lagi. Saya bikin laporan lagi di tanggal 8 Mei 2021 dengan bukti seperti yang Pak Kasat mau. Sudah saya lapor, itu juga tetap nggak ada pergerakan apa-apa, sampai akhirnya kita ini sudah mulai merasa mencekam, Mas, di sana. Iyalah, pastilah. Iya. Tanah kita dikuasai oleh orang yang kita nggak kenal. Iya. Nah, kemudian di bulan 11, karena saya lihat tidak ada tindakan apa-apa, saya berusaha untuk cari pengacara.
Saya pikir mungkin dengan adanya pengacara bisa bergerak nih kasus ini. Oke. Ya, di situ saya 300 hektar pengacaranya harus yang top dong. iya, Iya. saya waktu itu dengar-dengar yang lagi viral kan Pak RA, Abang itu ya. si botak itu. Iya. Jadi saya coba hubungi, kemudian Lewat mana hubungin Instagram? via telepon, kan ada nomor teleponnya di Instagram. Saya hubungi. Awalnya saya merasa agak berat, Mas, karena biaya yang diminta cukup tinggi, Berapa diminta? 500 juta. Dia kalau WhatsApp suka gini nggak? Perkenalkan saya adalah Iya. penasihat presiden, Iya. saya ini adalah Iya. kuasa hukum dari Bapak WG gitu ada. Iya, Oh, selalu gitu ya, oke. iya, 500 juta? 500 juta. Karena dia sampaikan seperti itu, kita pending dulu. Kemudian beliau telepon beberapa kali, ini bagaimana? Itu kalau nggak diselesaikan segera, nanti habis itu tanah kamu. Udah, kalau misalnya uangnya nggak cukup, seadanya aja. Oh, nego seadanya Iya. aja. Dari 500 juta ke seadanya aja. Oke. Iya, terakhir jatuhnya di angka 70 juta, Mas. Dari 500 juta ke 70 juta. Iya. Dengan catatan nanti kalau sudah selesai, kamu selesaikan sisanya gitu, selesai permasalahan. Oke. Gitu. Tapi baru pertemuan pertama itu saya bayar 30, saya transfer Alasannya buat apa 30 pertama? untuk atur jadwal. Karena sibuknya, Oke. terlalu sibuk, jadi harus diatur jadwalnya, dan ini waktu saya mahal ini untuk ke Aceh. Terus Gitu. Jadi saya harus transfer dulu 30 juta. Iya. Setelah bikin surat kuasa, belum ada yang dilakukan juga, hanya dia kirim 2 orang ke Polres Nagan Raya, itu pun dalam bentuk surat. Setelah itu dia minta ketemu lagi sama saya. Maksudnya setelah 2 orang tadi ke Polres Nagan Raya, dia minta dikirimin lagi sisa uangnya. Udah saya transfer, terus dia minta ketemu. Saya datang sama mama saya ke Banda Aceh, ketemu sama Bapak R. Abang. Ya. Terus di situ beliau minta uang lagi untuk dengan alasan untuk konferensi pers. Konfres. Iya. Mintanya kemudian Langsung ke mama Ibu, mintanya. Oke. Bunda bisa Betul. cerita Gimana, waktu Mama? itu? Ya minta uang 10 juta. 10 juta untuk konferensi pers. Terus? Langsung kasih. Karena Cash tuh? Cash. Yes. Karena kita tujuan kan untuk pengurusan ini supaya Sampai selesai. selesai. Setelah kasih uang 10 juta, dia langsung bangun. Dari duduknya. Udah tuh dia deketin saya. Saya geser. Gitu. Enggak, bukan begitu, Bu. Ibu takut loh ya? Takut lah, kita kan baru kenal. Gitu. Pas di lobi apa hotel? Hotel. Lobi hotel apa? Ini Bu, saya mau bicara dekat sama Ibu karena saya berniat baik. Nah, Nina ini kan sendiri, belum menikah, umurnya sudah lanjut. Nah, gitu. Saya mau lamar Nina. Wih, langsung tuh? Langsung itu malam itu. Baru kenal pertama kali baru ketemu situ? Baru kali itu. Kaget saya. Hah? Apa? Saya lihat saya baik loh, Bu. Ibu ini sekarang kan susah. Punya masalah. Biaya juga kurang. Ibu perlu biaya. Tentu perlu fasilitas. Ibu mau rumah, mau mobil. Ibu jangan tinggal di sini lagi. Nanti kalau udah beres masalah ini, itu tanah Ibu jual semua. Begitu dia. Tapi saya nikah dulu sama Nina. Iya. Terus respon Bunda gimana? Respon Bunda? Nikah apa? Iya. Saya bilang, saya minta untuk jadi pengacara, ya, untuk ngurus tanah saya, Iya. bukan cari jodoh anak saya. Iya. Kok Pak Iya. bawa perasaan, belum urusan apa-apa, kok minta kawin? Iya. Terus apa kata dia? Enggak, Bu, saya kan ya
niat saya baik, saya sayang sama Ibu marah semarah itu tuh? Oh iya, dia bilang. Nggak ada niat baik. Nggak usah lagi urus tanah nih. Kalau ujung-ujungnya ke anak saya. Panjang dia marah ke Nina. Marah gimana? Ya, dia telepon saya, Mas. Dia bilang, kamu harusnya belain saya. Masa saya disudutkan seperti itu di depan anggota saya, kamu nggak bela saya. Padahal anggotanya lah ketawa nih. Cuman, ya nahan-nahan. Takut juga sama bosnya kan ya. Terus? Ya itu, dia bilang, udahlah, kamu nikah aja lah sama saya. Tetap usaha. Tetap usaha. Kamu kan siapa yang ngurusin tanah kamu tuh 300 hektar kalau nggak ada saya? Saya ini pengacara presiden loh, Cutina. Iya. Gitu. Mamamu itu stres katanya. Iya. Mama yang dibilang stres. Padahal Bilang saya calon nomor 2 ya, Bu. nggak normal katanya untuk Iya. saya. Terus? Ya marahlah saya masuk Iya. Ya. Nggak lama kemudian saya bawa anak saya. Gitu. Bawa kemana, Bu? Bawa pulang. Bawa pulang. Terus dia uangnya dibalikin ya? Enggak dibalikin. Malah kita Diancam lagi. Diancam apa? kamu harus selesaikan uang 160 juta. Kamu nggak boleh putusin secara sepihak. Kamu nggak Ini boleh modus yang cabut. selalu dia lakukan sama orang manusia ini selalu begitu tuh. Terus? Ya. Tapi kita nggak mau peduli lagi. Terus kita ke Polda melaporkan juga terkait yang dia lakukan. Ya sudah langsung suruh bikin surat pencabutan kuasa supaya dia nggak berani lagi untuk intervensi kita gitu. Itu aja Mas. Jadi lanjut ke Polda tadi. Iya. Selanjutnya itu kan sudah nggak ada nih Mas yang bantuin saya. Oh, si Abang R udah nggak ada nih? Nggak ada. Bang, ingat nggak nih Bang? Kalau di istri yang gagal. Oke, terus lanjut. Nah, itu di bulan 1 2022 dari Polres turun ke lokasi. Waktu itu turun ke lokasi, kita melakukan cek TKP. Di situ semua sudah terbukti, Mas. Pencuriannya, penyerobotannya semua sudah terbukti. Tapi selama beberapa bulan itu tidak ada tindakan apa-apa. Setiap saya tanya bagaimana tindak lanjut laporan saya, mereka selalu bilang mohon waktu Ibu, sedang diproses. Sampai akhirnya di bulan 6 2022 saya datang lagi ke Polres, saya tanyakan bagaimana. Mereka hanya memberi informasi bahwa berkas ini sudah kita limpahkan, mau kita limpahkan ke kejaksaan. Pas saya baca Mas, di situ hanya pasal pencurian saja. Oke. Penyerobotan dan pengerusakannya tidak ada. Jadi mereka bilang pada saat saya laporan di SPKT itu nggak masalah kita bikin pencurian, nanti dikembangkan di penyidikan. Katanya. Penyerobotan iya kata mereka. Nah pada saat saya bikin laporan di SPKT aja Mas, itu oknum-oknumnya di situ yang termasuk penyidiknya lah ya, koordinasi dulu. Jadi ini pasal apa nih Pak Kasat? Jadi ngomongnya sama Pak Kasat, saya dengar sendiri Mas. Nah, gitu. Setelah saya lihat pasalnya hanya pencurian, kemudian saya bilang saya mau 3 pasal itu dimasukkan. Penyerobotan, pencurian dan pengerusakan. Tapi mereka tetap nggak mau. Mereka bilang ya sudah Mbak Nina bikin laporan baru aja. Mau berapa lama lagi saya harus ke Polres bolak-balik, saya bilang. Jadi kamu merasa tidak dipermudah atau dipersulit ya? Iya. Kemudian di situ saya bilang kalau begitu saya lapor ke Polda saja ya Pak. Gitu. Mereka seperti ya silakan aja gitu. Akhirnya saya ke Polda, saya ketemu dengan Bapak Irwasda, kemudian diarahkan ke Kasubdit di situ. Saya jelaskan semuanya, saya bawa semua bukti-bukti. Tentang perlakuan dari Kasat dan sebagainya mau cerita nggak? Cerita. Semua cerita. Awalnya tuh dari Polda tuh baik semua ditanggapi. Tapi ketika ada tim yang turun ke Nagantraya itu pas kembalinya Mas di bulan 11 berubah. Ya. Berubah. Jadi saya ini sudah korban, kita melapor, tapi kita yang diproses Mas. Saya yang diproses. Saya disuruh harus ngurusin ini, itu, semua. Yang saya nggak sanggup.
Kemudian saya bilang ini saya harus bagaimana kalau sudah seperti ini. Saya masih cari-cari tuh yang bisa mendampingi saya, tapi belum ketemu. Waktu itu akhirnya ada saran dari Polda untuk coba lapor ke Kompolnas. Oke. Lapor ke Kompolnas, kemudian mereka juga menyarankan coba lakukan penguasaan fisik, turunkan beko, garap lahannya, karena itu sesuai dengan surat yang ada. Ya. Ketika saya masukkan alat berat Mas ke lokasi tanah, itu kita dihadang oleh pelaku-pelaku yang saya laporkan. Nah, pada saat penghadangan itu saya laporkan juga ke Bapak Kapolres Nagan Raya, tapi tetap tidak ada tindakan apa-apa. Ngerti. Jadi udah nggak Gitu. usah telepon itu lagi lah. Iya. Iya. Kemudian singkat cerita Mas, saya merasa kecewa. Mama saya pada saat di lapangan itu sempat dimaki-maki juga sama pelaku itu. Akhirnya saya bawa mama saya ke Banda Aceh. Saya bawa, tujuan kita tuh mau ke Polda lagi, tapi perasaan udah nggak enak karena dari Polda pun tidak ada tindakan apa-apa. Akhirnya saya sama mama berangkat ke Jakarta, bikin laporan lagi ke Kompolnas. Dari Kompolnas diarahkan untuk lapor ke Propam Polri. Iya, dari Propam Polri itu dari Kompolnas menyarankan Mbak Nina mohon ke Propam itu tidak dilimpahkan ke Polda. Iya, Propam jangan dibalikin Polda, lagi sana, iya, karena nanti mentah lagi nggak akan ada hasilnya, gitu. Sudah saya sampaikan Mas, saya nggak tahu ini bagaimana. Yang jelas tanggal 1 Maret saya bikin laporan. Sampai sekarang dari Propam Polri hanya memberi informasi bahwa mereka sudah melakukan klarifikasi ke oknum yang saya laporkan, tapi belum ada tindakan apa-apa di sana. Justru lokasi tanah mama saya semakin dikuasai, dibakar-bakar malah Mas di sana. Tambah kacau deh Mas. Saya sendiri dengan mama udah nggak nyaman dan kita nggak bisa pulang, gitu. Jadi ya kami. Saya bingung nih kalau misalnya ada warga atau rakyat yang haknya diserobot, haknya diambil secara hukum, secara material dan apapun gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa lagi melapor ke yang berwajib, ke aparat, masa kita mesti lapor ke FBI, ke KGB, ke polisi New York gitu mungkin, kan enggak? Makanya Mas Uyan kita hadir di sini. Yang pertama, kita minta atensi langsung dari Kapolri. Iya, Pak Listio Sigit. Iya. Saya karena mantan Komisi 3, saya paham betul kewenangan dari Kapolri itu. Iya, benar. Seandainya Kapolri melakukan atensi kepada kasus ini, insya Allah pasti aparat di bawahnya akan bergerak. Benar. Begitu juga kepada Kapolda Aceh untuk bisa memberikan atensi terhadap kasus ini agar kebenaran itu ditegakkan. Benar. Jangan penjahat yang dibiarkan. Benar, saya percaya kalau Kapolri, Kapolda juga tuh pasti harusnya tegak lurus, presisi. Tegak terus. Tinggal nggak tahu yang bawa-bawanya gitu kan. Karena jelas bahwa ini ada hak orang lain, diambil oleh orang lain, dilaporkan ke polisi sebagai institusi resmi yang harus menjalankan itu, tapi tidak ada tindakan apapun yang ibaratnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga. Saya sih mungkin ini cuma masalah oknum kali ya. Iya. Saya pikir dan saya yakin percuma lapor polisi itu udah nggak ada. Iya. Ini polisi udah bersih-bersih, ini udah citranya udah bagus gitu kan. Tapi ya berarti juga tugas kita juga kalau masih ada ketidakadilan atau kesenang-wenangan dari oknum, kita harus berani ngomong, harus lapor supaya kedengaran ke pimpinannya. Bener kan? Iya, bahkan saya sempat dikasih surat Mas Uya waktu habis ribut dengan Pak Kasat. Melalui telepon itu saya dikirimin surat jam 12 malam. Dari mana surat? Dari Polres Mas. Saya diminta untuk keluar rumah jam 12 malam, harus terima surat itu. Saya bilang besok aja, tapi 3 kali saya ditelepon saya harus keluar. Terakhir karena saya nggak keluar, barulah difoto surat itu. Isinya Mas hanya penyuluhan kebakaran. Kenapa saya harus dipaksa keluar tengah malam? Aneh nih, ini siapa yang nelfon untuk keluar? Ngakunya Babinsa, Babin Katip Mas. Dari polisi. Kenapa masih disuruh keluar buat surat penyuluhan kebakaran? Itu juga saya nggak tahu. Makanya di situ kita merasa terancam Mas. Diintimidasi. Iya.
gimana Mas? Ini awalnya yang berarti kan dari saya partner ini mulai akhirnya mendampingi mulai kapan? Mungkin Iya. setelah dia maksain yang bisa. Iya. Jadi karena saya ada di Aceh, Bu Nina ini kebetulan juga ada hubungan sama saya. Dulu ada rumah saya, beliau yang tempati, ambil alih. Hubungan dekat hubungan. Oke. Hubungan Beliau saudara. adik juga, Iya. bunda Iya, saudara. iya. Ya. Menceritakan kepada saya, Iya. saya dengar, wah ini kasus ini ada sewenang-wenang kan begitu. Iya. Dari masyarakat menguasai tanah orang, aparat yang seharusnya Melindungi. ini tidak bergerak, dalam artian tidak tuntas kasusnya ini. Oleh karena itu kita coba Mas untuk menangani kasus ini. Nah, minimal bergeraklah sampai target kita itu semua penyerobot itu bisa dikeluarkan dari tempat itu. Kita harus. Nah, itulah target kita. Betul. Karena kemarin Polda Jatim aja nih, Polda Jawa Timur saya masih angkat topi setinggi-tingginya. Urusan TKW ditipu sama cowok aja dia urus. Iya. Ditangkap dalam waktu sehari. Sampai sekarang mereka berangkat ke Hong Kong untuk minta keterangan saksi dan pelapor. TKW ditipu Mas. Iya. Ini kan masalah lebih besar. 300 hektar. Jadi mungkin Polda lain harus niru Polda Jatim. Iya. Nah, kalau saya tidak ragu-ragu untuk mengapresiasi institusi-institusi Polda-Polda yang punya integritas. Saya pasti akan promo terus tanpa disuruh. Iya. Apresiasi, betul nggak? Dan mungkin menambahkan Iya. yang tadi dielaborasi setelah Iya. kita diskusi. Ini kan sebenarnya puncak gunung es, Mas. Iya. Artinya di sana banyak juga indikasi pihak-pihak lain yang menjadi Iya. korban, tapi belum berani bicara. Mm. Nah, ini Mbak Nina dan Bunda hadir di sini. Ini menjadi trigger harapan kita untuk seluruh korban yang ada di Nagan Raya untuk berani bicara. Berani bicara. Karena ini puncak gunung es. Iya. Jadi mungkin kelihatan ujungnya, tapi di bawah Iya. mungkin banyak yang udah merasa tapi nggak berani. Iya. Gitu. Mungkin itu. Ya, jadi ini kita sebenarnya ini adalah sesuatu yang saya kampanyekan juga selama beberapa bulan terakhir. Kita harus menjadi orang yang berani. Kalau kita untuk kebenaran harus berani. Karena banyak orang-orang yang tahu kebenaran atau bela kebenaran itu dibuat tidak berani, Iya. dibungkam, ya kan? Kalau kita kompak berani semua, nggak ada lagi penjahat-penjahat, Iya. benar nggak? Iya. Oke, tapi kalau andai kata tidak ada gerakan lagi nih, udah sampai podcast ini, udah sampai ke Kapolri, mungkin tadi tetap jalan di tempat akan melakukan apa? Ya, kalau sudah sampai Kapolri nggak ada tindakannya, udah habis dari Republik ini, Mas. Iya. Udah pada tingkat yang paling tinggi kan. Iya. Nah, kita akan terus berupaya sampai hak-haknya dari Bunda Cut Fatimah ini itu bisa kembali kepada beliau Iya. dengan segala upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Iya. Nah, tapi yang jelas kehadiran kami di sini untuk meminta perlindungan hukum itu bahwa ada kejadian nih. Iya. Yang- Jelaskan kejadian di paparkan. Nah, paparkan. Yang sebenarnya secara hukum, secara teknis sangat gampang. Ada penjahat di rumah Mas Uya, ada penjahat. Mas Uya lapor ke polisi. Tapi penjahatnya nggak diapain? Penjahatnya nggak dikeluarin. Iya. Bahkan penjahatnya kemudian habisin isi lemari, obrak-abrik rumah. Yang dipunya di rumah harus lari. Harus pergi. Iya. Polisinya lihat aja. Terus Itu yang merhatiin terjadi. enggak. Kira-kira kayak begitu. Iya. Kan seharusnya logika sederhananya ketika Mas Uya lapor polisi, Iya. kemudian polisi itu pertama harus mengeluarkan orang ini. Iya. Kalaupun untuk netral, polisi lain dulu. Iya, iya benar. Netral, jadi Iya. netral ya kan. Tidak kemudian minta hal yang enggak ya. Apa sih hal yang enggak tuh? Ya, minta Ya, surat seperti ini. minta Ah, surat asli tadi, surat Mas. asli. Oke, oke. Bisa Mas ada perampokan, mana sertifikat rumah Mas Uya? Iya. Tapi ya itu lah. Tapi mungkin kalau ini sampai Kapolri harusnya ada tindakan dan ada satu progres ya. Iya. Kalau sampai misalnya enggak, ya nanti saya punya teman FBI banyak soalnya. Iya. Iya, oke. Kan sering di Amerika Mas. Iya. Ya udah. Tapi KGB saya belum punya teman KGB. Gitu ya. Hah? Kagak bang, KGB. Dan juga buat abang mungkin abang pengacara R, mungkin abang kan udah terima 70 juta, mungkin bisa membantu, masih mau dibantu? Kembalikan aja kalau misalnya ini. Kembalikan tapi udah ijab nikah? Enggak. Enggak ya, ibu juga nggak rela ya? Saya bukan cari jodoh anak saya, Mas Bea. Iya. Kita lagi punya masalah besar. Betul. Hidup kita terancam, Betul. harta kita dirampas. Iya. Ya, Betul. kita cari perlindungan. Perlindungan, kemana lagi kita harus mengadu kan? Heeh. Oke.
Bukan cari menantu. Betul, bukan. Nanti aja kalau udah tanahnya beres, baru cari jodoh. Mau yang kriteria kayak Om nggak, Cuk? Biar Mas Ria aja yang cari nanti. Iya, saya cariin. Gitu. Tapi udah ada Jadi orangnya. jelas kan itu. Iya. Ya Mas. Iya, saya udah ada orangnya. Heeh. Nanti saya kasih tahu. Ya, amin. Ada di depan nanti. Biar nggak tegang ya. Oke, pokoknya intinya saya tetap tidak akan bosan-bosan untuk memberikan kesempatan buat siapapun yang ingin menyuarakan kebenaran di sini atau bercerita, mencari keadilan. Ya, saya kan cuma bisa memberikan ruang saja. Iya. Dan selanjutnya kita kembalikan lagi sama bapak-bapak aparat-aparat yang berwenang. Iya. Bukan saya juga yang bisa melakukan ini. Ya, ini itu saja. Terima kasih Abang Sayed. Ya, Siap. nanti ditunggu jadi DPD ini di Aceh ini. Siap. Ya. Sama-sama Mas nanti di Senayan. Insya Allah. Ah. Ya. Mas juga dari DPR RI nih ya. Amin. Sumatera Utara ya. Ya. Sekali lagi sebut namanya Mas apa? Edi Wijaya Karu-Karu. Silakan semua caleg-caleg di sini. Saya berikan kesempatan asal memang dalam rangka untuk berbuat kebaikan dan kebenaran. Ya. Dan Mbak Cut juga, Ibu juga berdua, Ibu Marah Mbak Cut Fatimah. Astrid nanti. Ibu Fatimah, Cut Fatimah. saya bercanda Bu. Iya. Bercanda lagi kadang-kadang. Mana, Ibu Mbak? Fatimah dan Ibu Cutina, terima kasih juga. Mudah-mudahan ini cepat beres. Insya Allah Amin. kita harus tetap percaya. Jadi kalau misalnya kita bilang nggak mungkin negara kita urusan beres, kan udah nggak percaya sama negara. berarti. Kita yakin ke sini Kita harus yakin, karena ya. kita yakin didengar oleh pimpinan Betul. Polri dan Iya. ini diselesaikan. Betul, kita yakin bahwa kita masih punya negara yang berdaulat. Ya, kalau kita nggak yakin punya negara kan udah pakai hukum rimba di sana, Pak. Benar, benar. Nah, karena kita yakin punya negara, Benar. hukum masih berjalan, Polri masih ada pimpinan, kita adukan. Ini kan hanya soal oknum aja. Makanya saya pengen jadi DPR RI juga. Terima kasih banyak guys, kita kasih komen. Semoga keadilan tetap terjaga di negara kita dan kepastian hukum akan selalu ada di negara tercinta kita ini, NKRI. Terima kasih banyak. Saya Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.